4, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai hak anak di bidang pendidikan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang ini, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, karena pendidikan erat kaitannya dengan kemajuan sebuah negara. Apabila kualitas pendidikan di sebuah negara baik, maka sumber daya manusia yang ada di negara tersebut pasti baik dan dapat bersaing dengan sumber daya manusia di negara lain, sehingga mereka dapat memajukan negaranya. Sebagai bentuk kesungguhan Indonesia dalam melindungi dan menjamin hak anak khususnya di bidang pendidikan, pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan baik secara konstitusional maupun institusional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional. Adapun upaya pemberdayaan yang dilakukan secara konstitusional dilakukan dengan meratifikasi instrumen internasional HAM dengan bentuk undang-undang ataupun keputusan presiden, dan upaya pemberdayaan dalam bentuk institusional dilakukan dengan membentuk lembaga atau komite yang berada dalam kewenangan negara atau lembaga swadaya masyarakat. Hak untuk memperoleh pendidikan sebenarnya telah digariskan secara yuridis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan terdapat dalam pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Lalu ayat 2 menyatakan setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1 menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian, landasan yuridis lain yang menjelaskan hak untuk memperoleh pendidikan dapat dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, serta Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Secara hukum kita telah memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan hak anak di bidang pendidikan. Namun apabila saat ini pemerintah belum mampu melaksanakan ketentuan yang sudah digariskan oleh undang-undang, kita dapat mengkritisinya sesuai dengan landasan yang berlaku di negara kita. Bahkan pemerintah telah mewadahi pengaduan untuk masyarakat, sebuah lembaga yang independen demi terciptanya pendidikan yang berkualitas di negara kita. Karena sejatinya hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak semua anak yang ada di negeri ini. Menurut komentar PBB nomor 13 tentang hak atas pendidikan, ada 4 elemen dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan sekolah dalam memenuhi
proses belajar mengajar. Yang pertama, ketersediaan, di mana sekolah harus tersedia dalam jumlah dan fasilitas yang memadai untuk menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan nyaman. Misalnya, pemerintah harus menjamin bahwa bangunan sekolah yang didirikan aman untuk proses belajar mengajar, fasilitas yang ada lengkap, lalu tersedianya guru yang berkualitas. Yang kedua, di mana sekolah harus dapat diakses semua orang tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, penerimaan, di mana isi dan bentuk pendidikan termasuk kurikulum dan metode pembelajaran harus dapat diterima oleh anak-anak yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Dalam hal ini, sekolah internasional harus mempunyai kurikulum lokal untuk menghargai budaya setempat. Yang keempat, kemampuan beradaptasi, di mana pendidikan harus fleksibel. Pendidikan harus dapat beradaptasi dengan anak-anak dan masyarakat yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Dengan pendidikan yang bermutu, kita berharap bisa menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang handal, berkualitas, serta dapat bersaing dengan sumber daya manusia di negara lain. Semua itu dapat kita raih apabila kita mempunyai komitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi sumber daya manusia yang ada di negeri kita, Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.